Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, puji Tuhan. Nah, hari ini kembali kita akan melakukan proses pembelajaran. Sebelum kita mulaikan, Ibu akan absen Aditya, Marventianto, Amelia, Rachel Olivia, Muhammad Hafiz, Muhammad Fahri. Hadir semua ya? Siap untuk belajar? Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa. Nah, siapa urutannya menyiapkan berdoa hari ini? Pemimpin berdoa? Ya, silakan Marven. Silakan. Silakan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan kita mulaikan menyanyikan lagu wajib. Ya, Amel, silakan Mel. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Masih ingat pembelajaran kita kemarin tentang apa? Iya, tentang pantun. Dan apa lagi? Penyakit pada organ peredaran darah. Bagus, masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pantun. Sesudah itu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan juga tentang interaksi sosial di masyarakat. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan kita mempelajari materi hari ini. Nah, disimak baik-baik ya. 1. Dengan kegiatan mengamati contoh pantun, baik pada buku siswa dan internet, siswa dapat menyimpulkan isi pantun dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, siswa dapat mencipta pantun dengan tema yang telah ditentukan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa merangkum hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang keempat, dengan membaca interaksi sosial, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dengan benar. Baiklah, Ibu akan membagikan kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan kelompoknya berdasarkan rumah yang saling berdekatan. Nanti kelompoknya Amelia dengan Rachel Olivia, Muhammad Fahri dengan Muhammad Hafiz, Aditya dengan Marven ya. Di sini Ibu ada siapkan video. Nah, kalian bisa simak videonya. Sajak dalam pantun yang sudah kita buat tadi, membuat pantun juga harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Perhatikan, siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya, apa saja unsur-unsur gotong royong? Ya, yang pertama adalah usaha atau kegiatan bersama. Gotong royong juga meliputi setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menyumbangkan idenya, ada yang bisa menyumbangkan uang, atau yang tidak bisa menyumbangkan ide atau uangnya bisa menyumbangkan tenaga.
111. Kalian perhatikan ya, kakak bacakan. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses ekonomi. Selain menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir sampai jasa cuci, semua individu atau antara individu dengan lembaga oleh para anggota pemerintahan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Bidang yang ketiga adalah bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Seni yang telah menjadi kebiasaan turun sehingga terjadi kepentingan moral, berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat, agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Ibu ada tayangkan slide. Nah, sesuai dengan video tadi, materinya tidak jauh berbeda tentang pantun. Nah, lanjutan dari pembelajaran kita kemarin. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Akhiran N pada baris 1, akhiran T pada baris 2, akhiran N pada baris 3, dan akhiran T pada baris yang keempat. Nah, ini kalau sudah pelajari lagi. Nah, sekarang ada contoh pantun tentang gotong royong. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, ini sekarang ada gambar. Nah, di video tadi gambarnya sama ya. Gambar tentang apa ini? Iya, gambar tentang gotong royong. Gus Yasi Marven. Ini gotong royong membangun apa? Membangun rumah ibadah. Ini membangun rumah. Nah, sekarang interaksi manusia dengan lingkungan, ya. Proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, baik bidang ekonomi. Nah, contohnya terjadi di pasar adanya penjual dan pembeli, ya. Bidang politik, bidang sosial budaya, dan juga bidang moral. Dari materi tadi, baik dari yang video yang Ibu putarkan dan juga dari slide PowerPoint yang sudah Ibu perlihatkan, Ibu juga ada kirimkan di WhatsApp grup kita, baik itu video, baik itu slide PowerPoint tadi. Nanti silakan dipelajari, dipahami, ya.
Dan juga Ibu ada kirimkan LKPD. Nanti Ibu tadi sudah bagikan kelompok ketika awal pembelajaran dimulai. Nanti silakan kerjakan tugasnya dalam bentuk kelompok yang sudah Ibu bentuk tadi, ya. Jadi silakan kalian boleh cari referensi lain selain video yang Ibu bagikan, selain slide PowerPoint yang sudah Ibu bagikan. Kalian bisa cari referensi lain, bisa dari buku siswa, bisa juga dari internet ataupun dari link YouTube. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran pertama tentang apa tadi? Iya, tentang pantun. Yang kedua tentang apa? Iya. Selanjutnya yang kedua tentang apa? Gotong royong. Dan yang ketiga tentang interaksi. Bagus diingat ya. Baik pantun, baik gotong royong, baik interaksi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat berbangsa dan bernegara. Nanti kalau ada yang masih tidak jelas, silakan bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp grup kalau ada hal-hal yang belum dipahami. Itu saja kesimpulan pembelajaran kita. Semoga apa yang tadi kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita mau berdoa. Tutup, silakan Marvin, pimpin doa penutupan. Nah, demikian kegiatan pembelajaran kita. Terus belajar di rumah, terus semangat. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali aktif masuk sekolah seperti biasa. Ibu rasa itu saja. Nah, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Oke.